Bapak Ibu yang kami muliakan, acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Basyori, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, Pak Kanwil, saya ikut Bu Yaya, nyebutnya Pak Sigit, Pak Kanwil. Mudah-mudahan memang sebentar lagi Bu Sigit, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya bersama ibu-ibu. Pertama, saya mohon maaf agak terlambat tadi karena memenuhi perintah pengurus. Ibu-ibu, luar biasa senang saya bisa silaturahmi dengan ibu-ibu Ahlul Jannah. Amin ya Allah. Kalau saya sama Pak Sigit itu cuma di bawah telapak kaki ibu-ibu. Insya Allah luar biasa. Dan di mana-mana kalau kita pengajian yang paling sergap pengajian ibu-ibu, karena itu ya, insya Allah Ahlul Jannah. Anak-anak bisa menjadi orang baik itu juga karena ibu-ibu, bapaknya banyak ke kantor, boleh duit gitu. Yang lebih banyak menekuni di rumah ya bagaimanapun tetap ibu. Kalau di sekolah ada kegiatan apapun mengundang orang tua, saya kumpul gitu, ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu itu luar biasa. Selamat GPI, mudah-mudahan 33 belum tua ya Bu ya. 33 ini baru kuat-kuatnya untuk berlari. Dan kegiatan-kegiatan GPI di masa-masa yang akan datang semakin terpokok, makin banyak. Amin. Tema milad kita tadi sudah ditulis di sini, untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Sebetulnya kalau soal ukhuwah itu kita sudah sering ngaji Bu. Kok ya gitu Bu. Kenapa? Kenapa ukhuwah itu gampang diucapkan tapi susah dilakoni? Ego. Problemnya ego. Kudu aku dhisik, kudu padha aku. Nah gitu, ego. Nah tetapi apakah ego itu bisa dihilangkan? Mboten iso. Wong niku pun gawat bayi. Tadi Pak Sigit dongeng. Sak derenge wiwit podo foto-foto. Setelah di-share Bu, saya tanya, yang dicari fotonya sendiri atau foto ketuanya? Dirinya sendiri Kan fotonya sendiri. Mungkin ya, egonya sendiri, bukan ketuanya, bukan penasehatnya gitu. Yang dicari fotonya sendiri. Dan hebatnya kita, kalau fotonya kurang bagus, yang disalahkan yang foto. Padahal kalau di foto ya seperti itu, tapi yang disalahkan yang foto. Mestinya aja suka ngarep. Mana suka ngarepnya yang memang lemu. Padahal memang lemu. Tahu dari manapun, dia tetap lemu. Nah itulah yang namanya ego. Sehingga karena kita punya ego, itu lalu kalau yang tidak sesuai dengan ego kita ada kecenderungan yang disalahkan orang lain. Dalam keluarga sama Bu. Kalau dua-duanya egonya masih tinggi, tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Selalu yang dituding itu mesti orang lain. Tidak sesuai, parah. Nanti kalau ditanya, ngopo Ibu? Orang popo. Orang popo kok karo cucu.
Terus ketika ditanya lagi, mosok ngono wae ora preso. Lho piye arep preso ora matur. Jadi kadang-kadang gitu, masalahnya tidak dikomunikasikan, tetapi terus yang disalahkan orang lain yang tidak mengerti. Saya bilang dengan teman-teman, ya jangan begitulah, karena pasangan kita kan bukan dukun. Kenapa bukan dukun? Karena kalau kata orang, dukun merasa diomongke wis ngerti. Nah, kita ini orang biasa ya Bu ya. Jadi kalau nggak diomongkan ya nggak ngerti. Nah oleh karena itu nyuwun pangapunten, salah satu resepnya supaya uang itu lebih mudah kita bangun, ada apa-apa sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pun diaturke napa wontenipun yang dalam bahasa psikologi sering disebut dengan asertif, lugas, gitu. Lugas itu terus terang, tetapi tidak menyakitkan hati. Berpahabutan ini mumpung karena ini sebagian besar kan mak-mak gitu, ibu-ibu. Nah, karena ibu-ibu itu begini, sering yang lebih dipersoalkan itu caranya, bukan substansinya. Mungkin substansinya betul. Nah, Bu Yole kan digoyo orang ngomong. Nah, itu kan caranya, Bu. Bahasanya itu orang nyelekit ngomong. Misalnya gitu. Itu kan cara. Padahal yang penting substansi. Tapi banyak orang itu terganggu karena dianggap caranya yang tidak cocok, tidak bisa. Nah, karena itu mungkin kita harus banyak latihan. Latihannya apa, Ibu? Yaitu latihan untuk terbuka, untuk lugas. Jamaah itu akan enak. Itu ya kalau diomongkan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, sampaikan saja dengan baik-baik. Iya Bu. Jangan jomekmu surah makan. Gitu, ngabek karena loro hati atau apa kan? Ya nggak selesai. Tapi ada juga ekstrim yang lain. Yang lugas tadi yang di tengah. Gaya yang lain itu dua. Satu agresif, yang satu pasif. Yaitu ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ekstrem yang agresif itu apa Bu? Ya terus terang, ini dadak nganggo nikot, dadak nganggo sengol, dadak nganggo nglarani hati, itu agresif. Banyak orang itu yang tanpa sengaja, lihat, hobine itu agresif. Nek urung nganti delok ya orang lain itu susah itu ya, menderita derek ngarep. Selego wis tak pakai kabeh. Lego sing ngendika lha sing kena. Loro-loro gitu Bu. Sing kena loro-loro. Yang keluar puas. Yang keluar wah aku nek wis tak kok hapus. Plok rasane lega. Jenengan lega. Jenengan ngendika pun nali. Sing kena. Wah, dicatet. Padahal kata Simbah depan rumah saya. Depan rumah saya itu ada petani sepuh tapi orangnya bijak. Tak ceritani le, tak kandani. Sering memberi nasihat kepada saya. Nek wong lanang, si kelemahane nek mripat. Nggih Mas Sigit. Nek wong wedok, kelemahane nek kuping. Nggih, saya kira kok betul juga ya Bu. Ya, betul sekali. Itu ilmiah itu Pak. Niku saya ngendika Simbah petani di depan rumah saya. Tak ceritani ya, pokoknya wong wedok iki hati-hati. Kelemahannya nek kuping. Jadi jangan sampai menyakitkan hati sampai kerungu. Niku nek pancen kerungu, niku lha nyadet nganggo spidol. Dicatet tenan dan ora lali-lali. Wah, tenan Bu, itu kalau sudah distabilo. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kalau sesuatu yang menyenangkan, gampang lali. Misalnya begini, saya sering mendengar dari istri saya, untung masa untung jenengan. Wah saya kan ya, alhamdulillah. Ngerti nggih Bu? Niku nek pas agek kelegan. Alhamdulillah, untung aku itu jenengan. So sinau sabar, so ori-ori kan. Alhamdulillah. Kula nggih seneng ta Bu. Nek mangke anggere pas mecucu.
Wah, ilang kabeh niku sing wingi di atolke iso ilang kabeh, Bu. Telat angkotnya, Pak. Lah, kenapa bawaan itu kadang-kadang jadi begitu. Jadi begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan egonya. Hapus sudah. Nggih, Bu. Disetip kabeh. Lah kan boten fair to, Bu, nggih. Nek nek di lha wingi mau ngendika ngono kae. Oh, tambah nesu nek di ngoten nggih. Tambah nesu lagi. Nah, maka betul kata si Pak di depan rumah saya itu. Kita yang laki-laki itu biasanya kelemahannya di mana? Kenapa begitu? Udah tempat saya, Bu. Dulu prihatin. Setelah jadi orang sukses, wah, gak pun jadi wong top saat ini. Tiba-tiba ketika sama saya begini, bukan Pak bojoku saya ketok elik ya. Di Bu. Ketok gitu, kok ketok elik ya? Yang pertama kali dipersoalkan itu fisik. Kok bojoku ketok elik ya saya ini. Tapi karena itu teman dekat gitu, saya kan ya harus jujur lah, Bu. Ya bilang ketok ya, Pendukung, Pak. Pendukung ya, Bu. Tapi supaya fair, saya kemudian matur begini, ning sing ketok elek iki ora men bojo. Sampean bareng. Lah kita tambah tua, Bu. Mudah tua ya gambare tambah mboten cetha to, Bu. Kita iki ngarep apa mburi. Mboten patek cetha nek tua. Itu karo zaman biyen. Nah, itu kelemahan laki-laki. Dia lupa bahwa ya dia menjadi sukses kan karena dukungan pasangannya yang luar biasa. Mungkin tidak ada laki-laki berhasil tanpa dukungan istri yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya kan Bu, kita ini kan saling mendukung. Oke. Nah itu satu, ego. Nah bagaimana caranya supaya kita nggak usah hilang ego itu perkawan bayi. Ya toh Bu, kita kan sudah itu tadi yang dicari ya fotonya sendiri, mungkin orang yang disalahkan wong liya itu kan sudah dari sananya begitu dan nggak bisa dihilangi. Nggih betul ngaten toh Bu. Nah, caranya apa? Kalau dalam psikologi ada yang disebut dengan ego extension. Jadi ekstensi ego. Ekstensi itu apa? Perluasan, diekstend, diperluas. Jadi egonya itu diperluas. Nek cak cilik nih kok, iki dolananku, makin dolanane wong liya, direbut atau disilih, nek aku kepengen. Jadi semuanya itu senternya pada diri sendiri. Maka sering disebut egois. Nah maka kalau orang itu kok selalu senternya masih diri sendiri, itu namanya orang yang masih egois. Iku nek dijauh wah angel. Sing paling abot iku yo nek di bojo egois. Wah, yang lain itu suruh tunduk, suruh ikut kepada yang egois itu tadi. Nah, kalau egonya sudah bisa diperluas, jadi egonya itu, akunya itu, ego itu kan aku gitu. Akunya itu tidak hanya aku ini, tapi akunya ini diperluas, lingkaran akunya itu diperluas. Bojoku, anakku, omahku, kampungku, GPI ku, ngaten to Bu, umatku, ngaten tadi pesan. Beliau tadi kan umatku. Jadi yang dimaksud dilebokke dalam ku itu bukan aku yang ini, tapi aku yang sangat luas. Sehingga apa? Ibu yang dipikirkan tidak hanya yang ini, tapi juga yang itu, orang lain. Nah, itu berkaitan dengan kematangan, termasuk kematangan spiritual. Nah, soal kematangan itu memang bertingkat-tingkat, ada levelnya, Bu. Orang itu kalau belum matang, yang masih egois tadi itu, Bu, nek beda, ini mesti dianggap musuh. Tapi yang saking putih, oh kalau saking gambar tertentu, oh beda. Nah itu sudah ada kendala.
Kalau masih begitu, berarti levelnya masih level 1. Beda sama dengan musuh. Bu. Jadi kalau berbeda itu dianggap musuh. Tadinya cerita gaya bahasan kenalan lebih dalam, bulannya non. Itu tuh Bu. Begitu ngerti non, terus mundur, tidak berani melanjutkan persahabatan loh. Apa salahnya non? Gitu Bu. Non gak kamulane Gusti Allah kan itu tuh Bu. Nah, itu menjadi objek dakwah kita kan sudah gitu, tidak usah dijauhi, nanti jauhi makanya orang iso didakwah itu satu, level 1. Dan banyak orang itu masih di sini Bu. Pokoknya gede beda sidik, beda pikiran, beda cara pandang, beda. Padahal perbedaan itu kan wajar sekali toh Bu. Kita udah hidup di dunia ini, nyun pamunten. Kita sama-sama GPI. Dikira isine yo pernah ta Bu nggih. Kalau begini dikenalke kalih Bu Yayah, wah niku wonten sing saking muslimat, wonten sing Aisyah, wonten sing saking wanita Islam. Wah, saking pundi-pundi. Nggih. Dan tidak apa-apa Bu, ndak seperti ini gaya Pak, alhamdulillah enten kami rukun kalih rukun damai ya itu. Itu berarti pun boten level 1. Nek sing level 1 begitu delok beda ngono pun jaga jarak, ndak berani lebih dekat. Itu level 1. Itu yang namanya beda sama dengan musuh. Nah, okay. Kalau dia lebih matang lagi, dia naik kelas Bu, naik ke level 2. Apa cirinya kalau level 2? Pun boten mungsuhan, tetapi lakum dinunggu Bahyati. Ini dari gelem campur Bu, makin jenengan lebetan nggih seksi niki nggih. Kali sinten? Kali buan. Mboten kula nek kali tika. Apa wonten sing ngoten Bu? Wonten. Pak mboten mawon kula nek kali tika. Loh, ada apa? Oh, kuah gitu. Kalau kuah itu dengan siapapun, oke, harus mau. Justru perbedaan itu katanya rahmah. Lah niki kok agak beda sithik wis ora kersa. Yo ora kewaing to. Lah gitu. Perbedaan itu sesuatu yang biasa. Saya mau tanya Bu, dalam pengalaman ibu-ibu menjalani kehidupan, ibu sering ketemu yang berbeda atau yang sama? Berbeda Pak. Yang berbeda atau Bu? Lah kalau kita tidak nyaman dengan yang berbeda, kan bunuh diri. Stres Bu. Angger ketemu beda, angger ketemu beda. Tersiksa. Gitu. Jenengan dengan keluarga, dengan bapak, dengan anak-anak, beda betul? Beda, enggak beda. Apa yang menyatukan? Cinta. Katanya. Cinta kasih rahmatan lil alamin. Oke. Nah, cuma bicara soal cinta, bagaimana agar kuah ini bisa bagus Bu? Ya kita anggap semua ini dianggap sebagai keluarga besar. Yang disebut kalau di KUA itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Napa bedanya sakinah kali tumakninah? Kan sama-sama tenang nggih Bu. Tenang, napa bedanya sakinah kali tumakninah? Tumakninah itu kalau sholat Sakinah dan kehidupan. pindah satu gerakan ke gerakan berikutnya kan harus berhenti. Nah kita Bu, itu namanya tumakninah. Berarti tumakninah itu tenang, berhenti, tapi statis. Statis. Maka tenangnya tumakninah itu jangan tenang-tenang. Tenang betul, tidak ada liar-liar. Tapi kalau sakinah itu tenangnya dinamis. Pengalaman ibu-ibu yang sudah berkeluarga puluhan tahun, kesesok sok konflik, sok rada nganggo tenang. Mboten enten bojone. Oh, ngoten nggih. Kadang tasih berbenturan kan Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang nggih. Pasti. Pasti. Nggih.
Artinya apa? Apakah itu berarti tidak sakinah? Yang penting ada solusi. Oke. Bahwa ada dinamika pun rokok-rokok biasa. Nanti di GPI wonten sing rada semol, wonten sing mboten sah lara-lara. Tenang. Nggih Bu, mboten sah lara-lara, mboten sah dilebokke ati. Nggih, lebokke dompet apa? Sah lebokke ati. So nek napa-napa dilebokke ati, kuru mangke Bu. Napa-napa wis lara ati. Antum ngendika napa lara ati. Dilalai diruluwi lewat sulan ora kaya biasane. Kok saiki beda ya? Apa mergo aku wis ora dadi pengurus inti kok ya? Niku mangke marake lara ati. Nggih. Iku padha kaca-kacane Pak Sigit sing padha pensiun. Kadang-kadang nek cerita kali kula, "Lah piye, Mas? Bahasan aku wis purna." Lewat ngarepku ki ping lakson, ora mampir. Padahal ya nek do sowan ning nggonku kuwi do golek-oleh. Saiki boro-boro mampir. Ah lewat iki kok agek nyapu di klakson. Cuma ndek mobil apik ku. Ya Allah, aku terus didawa-dawa tekan kuwi. Ya, negatif gitu cara berpikirnya negatif. Tapi kalau kita cara berpikirnya positif, perubahan, dinamika itu kita sikapi biasa saja. Oh, mungkin boten sempat, wong selahan sen pengawasan, lombaan sen menyambut gawe. Jadi semuanya dinikmati dengan baik. Oke, banyak bersyukur, banyak berpikir positif. Nah, oleh karena itu, ibu, mari kita wujudkan GPI ini seperti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tadi sakinah itu tenang dan tenangnya dinamis. Jadi kalau ada dinamika pun boten sah. Kok saiki beda ya karo wingi, boten apa-apa, masih zamane beda. Dinamikanya pasti berbeda. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu kalau dalam tafsir diterangkan, mawaddah itu artinya mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Tapi cintanya masih bersyarat. Itu yang dalam psikologi disebut conditional love. Cintanya bersyarat. Nek manut aku, ya aku sayang. Nek nurut, sayang. Nek tercukupi, cinta. Nek syaratnya banyak. Cuma problemnya di mawaddah itu apa Bu? Problemnya di mahabbah itu nopo? Niku mangke nek syaratnya hilang. Nah, cintanya hilang. Cintanya hilang. Banyak keluarga bermasalah itu setelah yang satu pensiun. Sebagai psikolog saya sering mendapatkan nopo keluhan. Justru curhatan setelah pensiun. Kenapa? Ya ada nopo harapan yang tidak terpenuhi. Beda kita biar zaman kreatif ngersake nopo-nopo megeri gesek. Saniki nek arep gesek niku dadan pikirnya rada dawa nggih Bu. Hitung sik ikuane iki wah. Itu kan ada perubahan. Nah, ada yang tidak siap dengan perubahan itu. Padahal kan ya biasa namanya hidup itu ya mesti ada yang aktif, ada yang pensiun. Mestinya kan biasa saja, nggak usah. Okay. Nah, makanya dan ibu, jangan hanya berhenti pada mahabbah, pada mawaddah. Keluarga yang bagus itu harus dilanjutkan sampai rahmah. Nah, gitu Bu. Apa rahmah itu? Rahmah itu kalau dalam tafsir diterjemahkan dengan as-syafaqah. As-syafaqah menika welas asih. Welas asih itu cinta, tapi cintanya tidak bersyarat, unconditional love. Itu namanya cinta yang tulus, suci. Boten kaya kanca kula mau dumek wis Pensiun. beda. Ya tadi dilihat, dipandang sudah tidak seperti dulu lagi, kok terus beda memandang pasien, tidak begitu. Justru ketika yang satu invalid misalnya, itu justru kasih sayangnya
bertambah. Le ngrengko, le ngopeni, karena apa Bu? Karena ini kita cintai dan cintanya tulus, tidak pakai syarat. Saya pernah pulang dari tugas di Indonesia bagian timur, transit di Denpasar. Nah di Denpasar itu ada pengalaman yang menarik, ada keluarga besar ya, mungkin juga nunggu flight sama transit ya, tapi keluarga besar, ada bapak, ibu, anak, cucu-cucu, anak Bu. Nah ibunya itu sudah stroke, berpangapunten sangat serius dan sampun didorong pakai kursi roda dan berpangapunten sampun perot dan sudah nggak bisa digerakkan. Yang istimewa apa Bu? Didorong sama Mbak Kakung dengan tulus. Saya bisa membedakan nunggu di kantin, order makanan, dan apa yang dilakukan oleh Mbak Kakung? Mengambilkan nasi, mengambilkan lauk, nyuapin. Bapak aku karena perot, tercuapkan terputih-putih. Apakah Mbak Kakung duka? Saya itu di depan saya, jadi saya pakai betul. Mbak Kakung itu ngambil tisu, sambil tersenyum itu dilap, diresihi. Wah, saya bilang angel boleh Mbak Kakung kayak ini. Kalau boleh Mbak Putri yang seperti itu kira-kira kataku. Tapi boleh Mbak Kakung yang seperti ini angel. Itu yang namanya rahmat, itu yang namanya as-safaqah, welas asih. Cintanya itu tidak pakai syarat. Jelas niki pun setrum perot. Lah kok wah perlakuannya itu sangat ya penuh dengan cinta. Nah, pulang saya cerita sama istri saya Bu, wah mau ono pengalaman sing elok tenan. Mbak Kakung seperti yang tadi saya ceritakan sama Uti di rumah itu saya ceritakan. Kata istri saya, oh ya Mas yo, muga sesuk awake dhewe nek wis tuwa iso kaya ngono kuwi. Amin. Mbok sing setruk sapa dhisik. Ya kita tidak tahu ya Bu ya, kalau sudah tua nanti itu apakah diberi husnul khotimah dengan tenang atau ya tidak tahu. Nah, tetapi yang penting menapa Bu? Rahmat tadi. As-safaqah. Nah, saya yakin Ibu, kalau kita bisa mengelola GPI ini seperti sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun perlu dinamika, tapi karena dasarnya sayang, bukan karena dasarnya cinta, kita jadi bisa naik ke level berikutnya. Tadi kan siji mungsuhan, loro tidak mungsuhan ini ragil gatro, udah laku dinukup bariati. Yang ketiga apa? Bukan orang sudah lebih matang, egonya sudah lebih tidak lagi egois, tapi sudah altruis. Jadi sudah lebih banyak memikirkan orang lain, bukan terus Pak Kakung tadi itu. Sehingga yang ketiga ini apa Bu? Yang ketiga ini kalau berbeda, itu malah bekerja sama. Justru karena berbeda itu kita bisa bekerja sama. Saya punya teman kiai yang sangat mahir kitab kuning. Saya mungkin lebih bisa kitab putih. Itu saya beda tentu dengan teman kiai ini Pak. Tapi kami bisa saling bekerja sama. Apa Bu? Kalau beliau nggak ngerti bacaan yang aneh-aneh yang di kitab putih itu mesti telepon saya. Iki piye Mas? Maksudnya apa? Teori. Oh, niku ngaten kiai. Oh, ngono ya, nggih. Sebaliknya, kalau saya baca kitab kuning yang rada jelimet kangelan, saya tinggal telepon Pak Kiai. Niki lek maca pripun Kiai? Maksudnya napa niki? Oh, ngene Mas, kuwi kan posisinya di sini begini, ono hadise. Siap. Jadi kami bisa saling melengkapi, saling bekerja sama. Nah, yang terakhir, itu tidak hanya bekerja sama. Kalau orang sudah lebih matang, itu berbeda. Itu justru saling memperkaya. Nah, yang saya ceritakan tadi bukan saja kami bisa bekerja sama, tapi bahkan bisa saling menyempurnakan, Bu. Saya yang kitab kuningnya kurang, dikuningke oleh Pak Kiai. Pak Kiai sing nek bangsa kitab putih niku ora cetha. Iso kula tambahi kula aturan,
Wah, itu ringeten lho Kiai. Itu kalau dalam psikologi teorinya begini. Oh, ngono ya Mas. Kiai. Oh iya. Jane nek nggon Islam yo ono kuwi. Hadise yo ono lagi. Itu kan saling menginspirasi, saling memperkaya. Jadi perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan. Nah itu yang kenapa kemudian ukhuwah ini nggak jalan-jalan. Karena kematangan kita masing-masing itu masih belum bagus. Nah berarti dari pengajian-pengajian itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kematangan. Kalau kita semakin matang, egonya kita semua ego sini. Besok lagi kalau selfie dan tidak begitu bagus. Boten sah nyalahke sing moto, terus kersa disuwuni tulung moto isih disalahke ya, Mbak. Wah, ora profesional. Wis kepak banget uangnya. Jangan begitu. Jadi ini soal kematangan. Nah, insya Allah kalau kita matang itu iso ngapet, bisa menjadi orang yang sabar, bisa enak sekali berinteraksi dengan siapapun itu. Bahkan berapapun dan termasuk kalau diarani, biasanya ibu-ibu itu sangat sensitif nek diarani. Terus loro hati tenan. Nah gitu. Diarani loro hati. Saya sering bilang dengan ibu, gose. Lah nggih mboten Pak. Justru karena tidak itu saya tersinggung. Yo nek orang ngono sak tersinggung ora kok. Ngoten to, Bu. Itu loh yang seringkali membuat kita ini gak enak hati. Kok diarani kok. Nggih, Bu. Wah, saya niki pun tumpeng nek mung bangsa diarani. Diarani pernah. Pedoman kita apa, Bu? Pedoman kita Gusti Allah mboten sare. Iya. Yang penting kan apakah bagaimana posisi kita di hadapan manusia? Bukan, Bu. Yang paling penting itu adalah bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kesimpulannya. Jadi supaya ukhuwah itu bisa lebih kuat, nah ini soal kematangan spiritual ini yang harus terus dibangun. Mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian itu, karena teori mengatakan begini, Bu, kematangan itu tidak berbanding lurus dengan usia. Gitu, Bu. Wonten sepun-sepun ning bonsai nggih kathah lho, Bu. Nggih. Sudah tua, tapi belum tua-tua. Nggih. Misalnya ngeten. Biasanya sing baperan niku ora cah cilik-cilik. Wonten mboten sing sepuh sing baperan? Entah to, Bu. Lah itu kan artinya orang muda-muda kan ngeten. Nggih. Maksudnya kalau sudah semakin sepuh karena pengalamannya banyak, sudah satu bangun, sudah tahu, rapopo. Seperti Nabi itu loh, Bu. Diarani macam-macam, diarani tukang sihir, dibandemi di waktu ke Taif, dibandemi wah konek cara ini kayak wong edan diusir, cah cilik-cilik saja melu bandemi. Kan terus didatangi malaikat, Bu. Ditawari. Lah pripun napa penduduk Taif kita hancurkan? Apa kata Nabi? Oh, belum bisa. Mereka begitu kan karena belum tahu. Nanti kalau tahu ya tidak begitu. Nanti kalau sana dihancurkan yang akan bawa agama Islam siapa? Kan tentu itu jawaban orang yang sudah sangat matang. Nah, mudah-mudahan pertambahan usia karena dibarengi dengan taklim, karena dibarengi dengan pengajian-pengajian, itu betul-betul bisa meningkatkan kematangan kita, sehingga kita ini meskipun beda, bukan hanya laku didukung baliati, tapi bisa bekerja sama, bahkan saling memperkaya, saling mengembangkan, sehingga semua bisa berkembang dengan optimal. Insya Allah itu yang dimaksud oleh Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira langkung mekaten apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa sekalian Bapak. Bapak Ibu, monggo kula dherekaken mujudaken patuh marang saudara Allah Subhanahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin waslih dzata bainihim wansurhum ala tuqika wa tuwihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tegas, lugas, nyaman. Penyampaian ceramah agama dalam rangka milad gabungan pengajian ibu-ibu daerah istimewa Yogyakarta pagi hari ini bersama Bapak Dr. Haji Khairuddin Basyori MSI. Terima kasih Bapak Ustaz.